Ya, silakan di-mute dulu. Saya bagikan. Ya, kita masuk ke sesi ketujuh, sesi terakhir dari spiritualitas Kristen. Dan Maret mudah-mudahan kita sudah bisa on time ya memulai mata kuliah baru. Dan silakan saudara kalau berminat untuk mata kuliah yang baru untuk segera daftar. Kita masuk sekarang ke sesi 7. Spiritualitas Kristen di dalam dunia modern. Kita melihat dulu tantangannya ya di dalam dunia modern ya. Dunia modern itu ditandai oleh sekularisme. Sekularisme itu hidup yang seolah-olah Allah tidak ada. Ya, di Indonesia ini kan terkenal dengan orang yang religius ya, beragama. Tetapi justru sangat memalukan korupsi yang paling besar rasanya di Indonesia ya. Padahal mereka mayoritas beragama ya, entah itu Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Paling tidak mereka mengakui adanya Allah, adanya Tuhan. Mereka menjalani hidupnya itu seolah-olah Allah itu tidak ada. Nah, kalau orang hidup dengan takut dengan Tuhan, dia tidak akan berani sudah korupsi, ataupun curang, ataupun menipu dan sebagainya. Dan sudah bisa bayangkan ya kalau Indonesia ini mayoritas mereka hidup takut akan Tuhan, tidak berani korupsi, tidak berani curang, tidak berani nambahi timbangan dan sebagainya. Indonesia ini sudah jadi negara maju seperti dulu, seperti yang lainnya ya. Tapi sayangnya korupsinya makin merajalela. Itu menunjukkan bahwa mereka seolah-olah hidup tidak takut akan Tuhan, seolah-olah menganggap Tuhan itu tidak ada. Walaupun mereka mengakui beragama. Nah, ini paradoksnya, ini dinamakan paradoksnya. Paling beragamis, tapi korupsi, tapi main curang. Tidak usah jauh-jauh bicara aspek atau pekerjaan yang sekuler ya. Di dalam kerohanian pun, di dalam gereja, di dalam seminari, di dalam hal memilih ketua misalnya, banyak yang melakukan kecurangan, tipu data, tipu sini, tipu sana, tipu sini, datanya disulap, sikut sana, sikut sini, provokasi sana, provokasi sini. Padahal mereka orang-orang agama, pemimpin agama, para pendeta, para pastor, yang seharusnya lebih takut akan Tuhan. Nah, kita nggak ngomong agama lain, ngomong agama kita sendiri. Masih banyak. Nah, itu sekularisme. Berikutnya materialisme. Materialisme itu makna hidup diukur dari kepemilikan dan kenyamanan. Oh, berapa mobil yang Pak Anto punya? Berapa rumah mewah, apartemen yang Pak Anto punya? Depositonya berapa? Terutama khususnya kalau cari menantu kan gitu ya. Kamu kerja apa? Kamu bisnis apa? Punya deposito berapa? Orang tuanya seolah-olah menjual anaknya supaya masa depannya terjamin. Dan menutup kemungkinan seperti itu, saudara. Bahkan orang tua Kristen pun seperti itu. Mana hidup diukur dari kepemilikan dan kenyamanan. Termasuk dalam pelayanan. Oh, kamu pelayanan. Gerejamu segede apa sih? Berapa orang jemaatnya? Nah, itu sudah materi. Karena kan ujung-ujungnya dikaitkan dengan persambahannya berapa per minggu. Kesuksesan suatu gereja, kerohanian suatu gereja bukan diukur dari ketaatan kepada Tuhan, tetapi diukur oleh
Namrik oleh jumlah persembahannya, jumlah jemaatnya, jumlah program yang telah berhasil. Ukurannya itu. Bukan lagi ukurannya jemaat taat tidak kepada Tuhan. Mengenal Allah, mengenal juru selamatnya tidak dengan baik. Jadi bukan lagi diukur dengan ketaatan, tapi dengan materialisme. Nah, berikutnya ada individualisme. Iman direduksi atau dikurangi ukurannya menjadi pengalaman pribadi. Oh, aku mengalami, aku excited, merasakan damai yang luar biasa. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kau tahu itu Tuhan yang pimpin. Pengalaman bagaimanapun hebatnya, spektakulernya, saudara, tidak bisa dijadikan ukuran. Karena itu sebagai pribadi. Dan itu juga, pengalaman itu juga bisa menipu. Dan iblis bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman itu. Karena itu sifat individualisme. Jadi ukurannya bukan pengalaman-pengalaman, tetapi apakah seseorang itu mengenal juru selamatnya secara pribadi dengan pengenalan yang benar, selaras dengan kitab suci, ya atau tidak. Dia akrab tidak mentaati kitab suci, firman Tuhan, menghormati firman Tuhan. Tentu saja aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, saya nggak mau telat di dalam bekerja, di dalam studi atau apapun. Karena saat kita datang on time, itu kita menghargai waktu yang Tuhan berikan, setiap detik yang Tuhan berikan. Itu dampaknya ke sana. Jadi bukan lagi pengalaman pribadi, tetapi pengalaman saudara bahwa Allah melihat segalanya, termasuk motivasi kita di dalam pelayanan. Saudara buka pos PI, itu bagus. Saudara menjangkau ke sana sini, itu bagus. Tetapi apakah secara pribadi kita ini dikenal Allah atau tidak? Atau jangan-jangan kita ini cuma menganggap rutinitas saja pelayanan kita. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Tapi kalau saudara yakin dalam hati saya melakukan ini karena saya sudah ditebus oleh Tuhan, makanya saya harus berbuat yang terbaik semampu saya, mumpung saya masih hidup. Itu pasti Roh Kudus yang menggerakkan saudara. Tapi kalau sekedar program bangun gereja, bangun panti asuhan, bangun pos PI, itu sekedar program saudara. Dan itu mati. Bangunan itu mati. Segede apapun kapasitas 5.000 pun, 5.000 orang pun itu benda mati. Tetapi apakah kita berdampak dan membuat pribadi satu orang, walaupun satu orang makin mengenal Yesus, mempunyai pengalaman dan mempunyai relasi yang dekat dengan Juru Selamat, ya atau tidak? Itu jauh lebih penting daripada kita mati-matian buka gereja hanya sekedar program. Saya punya seorang teman, itu kerjanya buka gereja. Dan gerejanya banyak tersebar. Pertanyaannya adalah, apakah secara pribadi relasinya dengan Tuhan itu sebatas gedungnya? Atau jemaatnya itu dibawa kepada Kristus Juru Selamat, mengenal Juru Selamat secara pribadi. Banyak orang yang ditanya, saudara tanya satu yang saudara Injil. Percaya Yesus? Ya percaya. Percaya apa tentang Yesus? Nah, ini lain lagi. Tidak tahu, pokoknya percaya, itu bukan iman saudara. Harus diinjili ulang. Kalau aku percaya Yesus karena dia memberi berkat, ya memang dia memberi berkat, memberikan kesembuhan, dia memberikan kesembuhan. Kalau imannya cuma sebatas itu, that's not saving faith, itu bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan hanya percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi yang telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dia sadar gak itu keberdosaannya sudah ditanggung oleh Juru Selamat di kayu salib dengan pengorbanan. Dan apakah dia diubahkan juga untuk rela berkorban?
Banyak orang melakukan pelayanan hanya asal pelayanan saja. Tapi kalau mau berkorban itu pikir-pikir dulu. Banyak seperti itu. Saya pernah ya, bukan dijamu ya, dijemput dengan jemaat dari gereja besar. Dia tahu saya pelayan di mana-mana. Kemudian dia bilang, pelayanan kok pakai biaya sendiri. Saya tahu omongan bodoh orang itu. Gereja yang hanya memikirkan uang saja, binasa lagi uang. Dia tahu kaya tapi dia tidak berkorban untuk mensupport pelayanan. Untuk membiayai orang lain yang mungkin tidak mampu untuk memberitakan Injil, misi. Tidak malu menyatakan pelayanan itu pakai biaya sendiri. Lalu dia diberikan berkat lebih, harusnya malu mengatakan itu. Itu pernyataan yang bodoh dari seorang majelis yang wawasannya sempit. Karena itu saudara, kalau tidak diperlengkapi dengan pengertian yang benar seperti kita belajar di Stos ini, saya pun juga mesti belajar. Saat saya mempersiapkan materi ini kan saya juga belajar. Kalau tidak dilandasi dengan pengertian yang benar, kacau baru. Motivasinya kacau balau, disiplinnya kacau balau, apalagi integritasnya. Orang Kristen itu punya integritas kalau dia memang diberikan anugerah iman yang sejati. Dia akan menghargai waktu, dia akan tepat waktu, dia tidak akan korupsi waktu, dia akan memakai setiap berkat dari Tuhan dengan cara yang bertanggung jawab. Dan banyak lagi nilai-nilai kekristenan yang diubahkan oleh Tuhan. Soalnya saya dulu orangnya hobi ya traveling, menghabis hambur-hamburkan uang. Bayangin saya masa-masa saya kerja di sekuler dulu, saya kerja keras, saya berhak untuk menikmati. Saya mau pakai apa itu hak saya. Setelah saya bertobat, setelah saya diubahkan, saya bersyukur juga. Kalau dulu saya nggak hobi kelayakan, nggak hobi traveling, mungkin saya juga nggak punya selera untuk memberitakan misi seperti ke pedesaan di dalam buat apa. Baru saya sadar, Tuhan itu luar biasa baiknya. Dia bisa mengubahkan di dalam kebodohan kita, dipakai menjadi alat yang begitu mulia untuk memuliakan nama. Nah, itu ya individualisme ya. Iman direduksi menjadi pengalaman pribadi. Pengalaman pribadinya yang ditonjolkan. Tetapi tidak ditarik bahwa apakah dia sudah berkenan bagi Tuhan di atas. Sesibuk apapun pelayanan kita, kalau yang di atas tidak berkenan, ya buat apa sih? Berikutnya relativisme ya. Relativisme moral itu kebenaran ditentukan oleh perasaan dan konteks. Akibatnya spiritualitas sering dipahami sebagai teknik ketenangan batin, kayak kelompok-kelompok spiritual itu ya. Menenangkan diri, mengasingkan diri, tape berata, puasa dan sebagainya. Kan banyak kekristenan yang model kita bersama dengan aliran-aliran kepercayaan. Pengalaman emosional, oh aku mengalami, persetan kamu mengalami. Itu bukan standar kebenaran. Standar kebenaran hanya kitab suci. Sehebat apapun pengalamanmu, itu secara pribadi kamu sendiri yang mengalami. Dan itu tidak bisa dipakai standar kebenaran. Standar kebenaran hanya kitab suci. Soalnya jangan tergiur disajikan dengan orang bersaksi dengan pengalaman-pengalaman yang hebat. Cek dulu, apakah pengalamannya itu seperti yang kitab suci gambarkan, selaras dengan kitab suci, bertabrakan tidak. Cek sudah, uji sudah. Sekalipun dia profesor, doktor, PhD,
uji. Kemudian berikutnya praktek religius tanpa ketaatan. Banyak orang yang melakukan praktek-praktek religius, upacara-upacara. Oh, kita mengadakan doa dan puasa hari ini ya jam sekian sampai jam sekian. Sekedar upacara yang sudah dihapuskan dengan Kristus. Itu sebabnya makna rohaninya bait suci itu dihancurkan. Karena Mesiasnya sudah datang, sudah masih kumpul-kumpul saja di dalam. Amanat agung sudah diberikan pergi dan keluar. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amanat agung diberikan masih kumpul-kumpul. Jadi hancurkan bait sucinya, dan sekarang banyak orang yang berbondong-bondong ke bait suci, ingin mengalami pengalaman spiritual. Lo itu dihancurkan, sudah pengen cari pengalaman apa di sana. Kalau sudah pengen spiritualitas itu baca baik-baik firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Terutama hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu harus semakin disiplin, semakin menggali firman Tuhan. Bukannya mendapatkan ketenangan dengan pergi ke sungai Yordan, ke Bukit Golgota. Itu sudah jadi tempat wisata, sudah bukan pure lagi. Dan di atas semuanya itu, mereka itu yang menyalibkan Yesus. Sudah mengurungkan Israel, mengurungkan Yahudi. Mau jadi apa? Kenapa nggak jadi Yudaisme seperti dia? Banyak kan ya, khususnya travel agent, mempromosikan Yesus dibaptis di sini. Seolah-olah itu suatu kebenaran. Akhirnya rela dibaptis ulang. Oh, kalau dibaptis di Sungai Yordan kayak seolah-olah sah. Akhirnya muncul praktek-praktek yang aneh, praktek religius tanpa ketaatan. Yesus hanya meminta taat, ketaatan, bukan pamer sekedar untuk menunjukkan dia orang yang layak. Jadi praktek religius ini tanpa ketaatan banyak ya. Oh, aku kan sudah berpuasa. Yesus sudah mati di kayu salib, sudah berpuasa, tujuannya untuk apa? Renungkan. Saya tidak melarang orang berpuasa, saudara. Tetapi puasa dalam perspektif Alkitab, bukan sekedar seremoni. Alkitab itu bagaimana sih menyatakan puasa? Puasa itu kalau saudara sengaja, dengan kesadaran, itu nggak ada apa-apanya, saudara. Jadi kalau saudara melakukannya, mata tertuju pada Tuhan, sampai lupa waktu, makan, minum. Konteksnya adalah memuliakan Tuhan, melayani Tuhan sampai lupa makan, lupa minum. Itu sudah puasa. Tapi kalau saudara dengan sengaja jam sekian sampai jam sekian, apa bedanya saudara dengan agama lain? Saya nggak urus saudara puasa atau tidak. Tetapi motivasinya apa? Saudara merasa masih belum cukup Yesus berkorban buat saudara, buat dosa-dosa saudara. Teologi ada yang namanya mata kuliah teologi kecukupan Kristus. Tetelestai, Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Kita jangan melampaui yang tidak sepatutnya. Karena porsi Tuhan sudah selesai. Kalau saudara ingin lebih, apakah saudara ingin lebih dari Tuhan? Nah, itu renungkan. 2 Timotius 3 ayat 5 firman Tuhan katakan,
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini banyak ya yang terjadi. Percaya Allah berkuasa, Allah berdaulat, tapi masih khawatir besok makan apa ya? Bagaimana masa depan anak-anakku? Secara implisit itu saudara melecehkan Tuhan. Saudara percaya Dia maha kuasa, Dia maha Allah yang berdaulat, bisa melakukan segalanya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Iya saudara, iya dan Anda. Tetapi masih cemas, waduh, besok makan apa ya? Masa depanku bagaimana ya? Itu sama dengan melecehkan Tuhan. Alkitab mengajarkan kita Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Ya kalau mau makan ya bekerja, mau lulus ya belajar, mau sembuh ya ke dokter sambil berdoa. Itu percaya Allah berdaulat tapi tidak jatuh dalam fatalisme. Fatalisme itu, kalau misalnya takdirnya mati ya mati. Saudara makan sembarangan, kalau keracunan ya mati karena kesalahan saudara. Sekalipun Allah berdaulat, kita wajib bertanggung jawab. Makan makanan yang sehat dan sebagainya supaya kolesterol dijaga, tidak hipertensi. Sadari bahwa kita ini terbatas. Seaktif apapun kita mempunyai keterbatasan. Otak kita juga volumenya terbatas. Umur kita juga semakin hari semakin tua, semakin hari semakin lambat, sadari itu. Ya, jadi kita punya keterbatasan. Banyak yang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi hakikatnya memungkiri kekuatannya. Aku percaya Allah berdaulat, Allah berkuasa, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya dan amin. Tapi sisi lain, waduh aku umur sekian belum dapat pasangan. Waduh besok aku makan apa ya? Waduh anak-anakku gimana ya biaya sekolahnya? Saudara khawatir itu melecehkan Tuhan. Kalau saudara yakin bahwa Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, itu memang manusiawi. Tetapi kita harus yakin bahwa dengan keyakinan bahwa Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, maka kita mengerjakan tanggung jawab kita, bekerja dengan mati-matian, melayani dengan mati-matian, dengan sungguh-sungguh, membesarkan anak-anak dengan sungguh-sungguh. Itu tanggung jawab kita. Tidak fatalisme. Nah sekarang kita lihat hakikat spiritualitas Kristen. Jadi spiritualitas Kristen itu bukan sekedar pengalaman rohani, melainkan hidup yang dipulihkan dalam relasi dengan Allah melalui Kristus. Jadi kita sudah bahas ya. Renungkan, apakah selama ini kita hidup menghidupi pelayanan kita kesana kesini. Tapi pernahkah kita memikirkan relasi kita dengan Allah? Jangan-jangan Allah melihat kita itu, wah kamu cuma program aja kok. Mata imanmu gak tertuju padaku. Banyak gereja yang seperti itu hanya membangun gedung-gedungnya. Gedung itu mati, bait Allah aja dihancurkan. Saudara bangun gereja gede-gede itu apa motivasi? Untuk memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik. Ingat, motivasi yang baik tidak selamanya Tuhan berkenan. Kalau saudara membaca di Perjanjian Lama, itu bait Allah itu diberikan ukuran yang persis. Ukurannya berapa? Tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, bilik-biliknya ada berapa, itu ditentukan sudah. Dan Musa mencatatnya dengan detail.
Tetapi selalu membangun bait suci itu dengan begitu megah dan memakai tukang-tukang dari agama-agama lain, penyembah-penyembah berhala, sehingga beberapa ornamen dari bait suci juga memakai budaya mereka. Sementara amanat agung sudah diberikan, pergi dan beritakan Injil baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disuruh pergi, masih kumpul-kumpul di bait suci, masih terlena masa lalu, ya dihancurkan. Itu makna teologisnya. Kalau banyak sekarang yang mendukung pembangunan bait suci, kenapa nggak jadi Yudaisme sekalian? Ingat saudara, mereka orang-orang yang menyalibkan Yesus, mendukung mereka itu mau jadi apa? Ya yang untung ya travel aja. Mari kita ke bait suci, ke Yerusalem. Oh, itu sekarang sudah jadi tempat wisata. Banyak yang sudah berubah. Kita dibohongin juga nggak tahu. Ada kubur Yesus versi Katolik, versi Ortodok, versi Protestan. Mana yang benar kita juga sulit untuk membedakannya. Jadi lebih baik kita terpana pada kitab suci daripada fenomena-fenomena untuk sekedar ritual saja. Kecenderungan manusia berdosa itu memang begitu. Menyembah sesuatu itu kecenderungan natural dosa. Maka tidak heran kalau diajak ritual, senang kan? Yesus menekankan relasi kita dengan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Pertanyaannya, selama kita melayani, apakah jiwa-jiwa yang kita layani itu mengenal Dia? Ya atau tidak? Ataukah hanya mengenal diri kita sendiri? Nah, itu yang cilaka. Kalau misalnya saya melayani, orang yang saya layani mengarah kepada diri saya, lebih dekat, lebih kenal kepada Juru Selamat. Kalau itu saya gagal. Tapi adakah kita mengarahkan mereka pada Juru Selamat? Itu yang jauh lebih penting. Nilainya kekal. Apalagi kalau diarahkan ke sinode kita, ke gereja kita, lebih parah lagi. Biarkan di mana nanti Tuhan akan menempatkan dia, bergereja di mana, melayani di mana, bekerja sama dengan siapa, masuk sinode di mana, itu hak Tuhan menentukan. Kenapa kita mesti menentukan? Nah ini ya ciri utama spiritualitas Kristen ya. Ciri utamanya berpusat pada Allah, bukan diri sendiri. Teosentris bukan antroposentris, berakar pada Injil bukan metode. Nah yang kan cilaka sekarang orang melakukan banyak ya seminar pemuritan. Wah metodenya canggih-canggih, ada yang transformasional, ada yang macam-macam. Ada yang bertumbuh, berkelanjutan, wah metodenya mewah-mewah. Tapi inilah yang paling penting, apakah mereka berakar pada Injil? Setelah kita muridkan, mereka itu lebih dekat pada kita atau makin mengenal Yesus? Itu problem yang lain. Kalau kita memuridkan, mereka menjadi murid kita, wah silakan. Memuridkan itu arahkan mereka pada Yesus. Bukan diri kita, bukan sinode kita, bukan gereja kita. Arahkan pada Injil, arahkan pada Juru Selamat. Kalau bisa sudah tidak kelihatan malah bagus. Ya kemarin saya baru dari luar kota menemani teman saya yang lagi disertasi kuliah
kemudian minggunya pelayanan di salah satu gereja di Mojokerto. Sedokter apapun, apakah relasi kita dengan Tuhan begitu dekat? Sebanyak apapun pelayanan kita, apakah Tuhan berkenan atas pelayanan kita? Itu renungkan. Ciri berikutnya dibentuk oleh firman dan Roh Kudus, bukan emosi semata. What the Bible says. Apa kehendak Tuhan untuk kamu kerja? Bukan emosi semata. Oh, saya punya visi untuk membangun gereja dengan kapasitas 25.000 orang. Itu visi dari Tuhan apa dirimu sendiri? Supaya nanti dikenang kalau misalnya sudah meninggal, oh ini loh warisannya Pak Haryo yang punya ide, punya visi 25.000 jemaat. Bahaya saudara. Kan itu renungkan dalam setiap pelayanan. Apa visi Tuhan untuk saudara kerjakan? Itu kita kerjakan. Bukan apa keinginan kita untuk kita kerjakan supaya Tuhan menyetujui kita. Bukan seperti itu. Tapi tanya baik-baik supaya kita diberi hikmat. Jangan-jangan kita cuma diminta untuk mengembalakan 50 orang saja. Tetap taat saudara. Sama seperti saya sekarang belajar. Dulu stos itu banyak ya. Apalagi waktu sekolah Alkitab, namanya kan sebelumnya itu sekolah Alkitab milenial itu banyak sekali. Makin lama makin menyusut. Dan saya pernah tergoda untuk menutupnya. Tapi seperti digampar gitu ya. Begitu dinyatakan beberapa orang, walaupun satu orang itu orang pilihan. Dan kamu harus melayani dengan baik. Wah, itu saya langsung bertobat. Saya tidak berani lagi mengukur segala sesuatu dengan jumlah. Tidak ada duitnya, tidak ada orangnya, cuma 2-3 gelintir orang buat apa, berdampak apa. Saya tidak tahu bagaimana orang bekerja. Kalau saya belajar tokoh-tokoh misionaris itu, yang mereka sudah meninggal, dia putus asa di dalam catatan hariannya. Ada seorang misionaris yang bercerita bahwa dia merasa gagal. Tapi beberapa tahun setelah meninggal, ada satu orang negro. Saya adalah didikannya dia. Dan itu beberapa puluh tahun kemudian muncul. Benih firman yang kita taburkan itu kita tidak tahu kapan Tuhan akan membuatnya menjadi subur. Tumbuh bibit yang baru. Tugas kita hanya kerjakan, just do it. Lakukan saja. Jangan pikir hasilnya. Hasilnya itu hak otoritas, hak prerogatif Tuhan. Mau mempercayakan saudara puluhan jemaat, ribuan jemaat, ratusan jemaat, puluhan ribu jemaat. Itu hak dia. Bagian kita lakukan saja dengan mata yang tertuju pada Yesus. Calvin mengatakan hidup Kristen adalah hidup yang dipersembahkan seluruhnya bagi Allah. Klop ya, pergi jualan dan ikut aku. Berat sudah. Ya seperti yang saya katakan tadi, yang majelis dari gereja besar di Surabaya yang begitu bodohnya menjemput saya. Pelayanan kok pakai duit sendiri. Ya, sementara dia jemput saya itu pakai mobil, hartanya melimpah. Dia nggak mau support orang yang pelayanan di daerah. Tapi duitnya hanya untuk memperkaya diri sendiri. Begitulah bodohnya orang kalau sudah dikuasai oleh harta. Uang tidak jahat saudara, tapi cinta uang itu akan segala kejahatan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Spiritualitas dan kebenaran firman. Dalam dunia yang menolak otoritas mutlak, spiritualitas Kristen itu harus berdiri di atas firman Tuhan.
Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Tanpa firman, spiritualitas menjadi subjektif. Iman mudah disesuaikan dengan budaya. Sproul mengatakan spiritualitas yang sejati selalu tunduk kepada kebenaran. Orang yang berasal dari kebenaran, dia pasti cinta kebenaran. Dia pasti akan mencari kebenaran sampai Roh Kudus membukakan pengertian kepada dia. Karena dia tahu bahwa kebenaran itu nilainya kekekalan yang paling berharga di dunia. Lebih berharga bahkan dari harta yang paling mahal di dunia. Spiritualitas dan kehidupan sehari-hari. Spiritualitas Kristen tidak terpisahkan dari dunia, dari kerja, dari keluarga dan masyarakat. Nah, kalau Roh Kudus sudah membukakan kita dengan pengertian yang benar melalui firman-Nya, itu akan berdampak yang mengubahkan dalam segala aspek. Saudara bekerja, saudara bukan hanya bekerja untuk mencari uang, tapi saudara bekerja untuk memuliakan Tuhan. Saudara bisnis, saudara usaha itu juga untuk memuliakan Tuhan atau support pelayanan yang memuliakan Tuhan. Saudara mempunyai keluarga, anak yang terbaik saudara persembahkan buat Tuhan. Bukan sebaliknya. Oh, anak yang paling bodoh aja aku masukkan sekolah teologi. Banyak hamba Tuhan yang berpikiran seperti itu, memberikan sisa-sisanya. Maka jangan heran saudara kualitas hamba Tuhan di Indonesia banyak yang buruk. Karena dari sisa-sisa. Saya kalau diizinkan punya pasangan dan punya anak, sama anak saya yang terbaik itu saya jadikan untuk melayani Tuhan. Bukan, dia nggak masuk kedokteran, nggak masuk hukum, baru dimasukkan teologi. Wah, itu sisa-sisa. Kalau 3 ayat 17, firman Tuhan dikatakan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, lakukan semuanya itu di dalam nama Yesus. Berarti iman mempengaruhi etika kerja. Doa berjalan seiring dengan tanggung jawab. Kesalehan tampak di dalam karakter kita, bukan hanya ritual. Karena itu saudara, kalau saya di SDT itu saya bisa marah besar. Saat misalnya harus jadwal saya ngajar kan jam 10 ya. Saya jam 10 sampai 10.30 belum dimasukkan. Saya batalkan saudara kuliah saya. Saudara tidak menghargai waktu Tuhan yang Tuhan berikan. Saudara mau jadi hamba Tuhan apa? Di STT itu calon hamba Tuhan, saudara, calon pendeta. Calon pendeta nanti hasilnya bagaimana kalau dia tidak menghargai waktu? Tidak disiplin, tidak integritas. Sampai wakil rektor pun minta untuk dilanjutkan kelasnya. Saya nggak mau terlambat, nanti merugikan kelas-kelas yang lain, geser jadwalnya orang lain. Apalagi saya dituduh saya yang terlambat. Ada berkorban untuk waktu, komitmen. Komitmen itu dibentuk Tuhan itu dalam berbagai macam aspek. Salah satunya ya waktu itu. Berintegritas, saudara tidak mau disuap. Apapun yang terjadi, saudara mau menjalankan dengan takut akan Tuhan dan sebagainya. Iman mempengaruhi etika kerja. Kalau di Indonesia kan korupsi yang luar biasa brengseknya. Doa berjalan seiring dengan tanggung jawab. Kesalehan tampak di dalam karakter, bukan hanya ritual. STT di tempat saya ngajar itu saudara ritualnya luar biasa ya. Tapi tidak tercermin sama sekali dengan aspek kehidupan sehari-hari. Khususnya ketepatan, kedisiplinan, pengorbanan, apalagi
Dulu tuh awal-awalnya saya perintahkan untuk cari literatur buku itu banyak alasan. Dalam hal kecil kita nggak mau berkorban, apalagi dalam hal besar. Dan mereka calon hamba Tuhan, saudara-saudara. Kalau misalnya kayak setos gini masih harus maklum ya, karena hanya untuk pelayanan awam, non gelar pula. Tapi kalau di STT tidak bisa, saudara. Gimana dulu waktu wawancaranya? Apa sekedar diterima gitu aja. Bavinck mengatakan anugerah tidak meniadakan kehidupan sehari-hari, tetapi mengkuduskannya. Spiritualitas salib. Dunia modern menghindari penderitaan, tetapi spiritualitas Kristen justru dibentuk melalui salib. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi spiritualitas yang sejati itu tidak selalu nyaman, melibatkan ketaatan pengorbanan, menghasilkan ketekunan dan kesetiaan. Dietrich Bonhoeffer mengatakan ketika Kristus memanggil seseorang, ia memanggilnya untuk datang dan mati. Dan Bonhoeffer ini memang mati sudah. Akhirnya pada waktu Nazi Jerman yang mengatakan penindasan. Spiritualitas dan komunitas. Spiritualitas Kristen itu tidak individualistik, bekerja sama. Ibrani 10 ayat 24-25 sudah bisa baca. Di sana menyatakan betapa pentingnya persekutuan dan kita jangan sampai menghindari persekutuan. Gereja itu ruang pembentukan iman, tempat saling menegur dan menguatkan, sarana pertumbuhan rohani. Calvin mengatakan tidak seorang pun dapat memiliki Allah sebagai Bapa tanpa gereja sebagai ibu. Spiritualitas dan pengharapan eskatologis. Dalam dunia yang penuh krisis, spiritualitas hidup Kristen hidup oleh pengharapan akan kerajaan Allah. Roma 8 ayat 18. Penderitaan yang sekarang tidak sebanding dengan kemudian yang akan datang. Jadi pengharapan ini menjaga iman dari keputusasaan, mengarahkan hidup kita kepada kekekalan, memberi keberanian setia di dunia modern ini. Ya, nanti sudah bisa pelajari sisanya ya. Ini sesi terakhir, kita masuk ke tanya jawab. Silakan nyalakan kamera. Shalom Pak dosen, terima kasih buat pelajaran ini. Maaf tadi lambat masuk karena Shalom. pelayanan bisa di grup pemuda tadi. Mantap ya. Mantap ya. Iya, harusnya diajak sekalian. Mestinya mereka diajak sekalian di sini. Ya, tapi ini sesi terakhir. Enggak apa-apa. Artinya kan masih ada firman-firman yang bisa menyadarkan mereka, membuka mereka. Oke, silakan Bu Ayu. Ya, saya sedikit Pak tentang pelayanan lagi ya. Saya suka sharing tentang pelayanan yang tentang yang terakhir tadi spiritualitas dan kehidupan sehari-hari ya. Benar sekali kata Pak dosen ya, apapun yang kita perbuat itu kita harus lakukan semuanya itu dalam nama Yesus, ya Tuhan, bukan untuk kita, untuk manusia. Kadang-kadang kalau saya lihat kalau saya ini, kita punya tim, kita punya grup, kita beberapa anak muda di dalam itu, saya sering bilang, kalau kita dari tim saja ini hanya memberikan kisah nyata Tuhan, kalau kita tidak ada kesatuan di dalam tim pelayanan kita ya
kapan berkembangnya. Anak-anak muda di luar sana, kita malah jadi penonton, kita bukan yang menjangkau gitu ya. Ya memang ini tidak mudah. Kalau kita melayani dalam nama Yesus, kita anak Roh Kudus, kalau kita melayani dengan sungguh, Tuhan itu pasti akan percayakan jiwa-jiwa dalam pelayanan sekecil apapun itu. Karena seperti pada 9 ini tadi, iman mempengaruhi etika. Jadi kita harus beriman, itu yang saya dapat. Kita sungguh memiliki etika seperti Kristus ya, agar pelayanan kita juga boleh berdampak, boleh membangkitkan generasi-generasi yang tidak bergembala di ruang kami, membangun jiwa-jiwa yang tidak punya rumah, tidak punya komunitas. Ya itu adalah tanggung jawab dalam saya, tanggung jawab yang harus kita komitmen setiap hari ya. Ya, karena seringkali orang itu walaupun dia spiritualnya menurut dia bagus, tanggapan rohaninya menurut dia bagus, tapi di dalam praktek itu lain sama sekali. Lain sama sekali itu misalnya, ya tetap korupsi, ya tetap seolah-olah tidak takut akan Tuhan, seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Indonesia ini kan problemnya itu toh, korupsi paling tinggi ya, padahal negara yang sangat-sangat religius, percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada, tapi konyolnya tidak berdampak sama sekali, seolah-olah Tuhan tidak melihat. Jangankan ngomong agama lain, ngomong Kristen sendiri kan banyak yang nggak takut dengan Tuhan. Sesama pelayan hamba Tuhan aja masih nyolong persembahan, nyolong persepuluhan, dipakai untuk secara yang tidak bertanggung jawab. Itu kan sama dengan seolah-olah menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Melakukan pelayanan ini itu dengan kedok sebenarnya untuk persembahan ujung-ujungnya. Banyak dibuyuk yang seperti itu. Jadi takut akan Tuhan itu segala aspek harusnya. Takut. Kita sudah berjuang nih, jungkir balik ya, bisa dibilang jungkir balik nih, kita ini, kita doakan, kita lakukan segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Tapi kadang-kadang orang kalau dapat Tuhan itu sekedar kebutuhan Ya, saja. balik lagi. Minta dipulihkan, minta disembuhkan, itu Ya. lagi. Jadi balik lagi segala sesuatu itu anugerahnya, karena anugerahnya. Kalau dia nggak dapat anugerah, ya hidupnya nggak berdampak sama sekali. Dia percaya Yesus, percaya Tuhan, percaya. Tapi ya tetap korupsi, ya tetap curang, ya tetap senggol sana, senggol sini, papat belipat, seperti itu. Nggak berdampak sama sekali. Tapi kalau dia diubahkan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, dia akan diubahkan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Saya sih itu sih Pak, ya sudah saya lakukan bagian saya. Betul. Tapi kita juga punya tanggung jawab, kita yang mengerti kebenaran, bertanggung jawab untuk sebisa mungkin orang-orang yang kita kasihi, orang dekat kita berikan pengertian untuk takut akan Tuhan. Walaupun kita percaya bahwa semuanya karena anugerah, tapi kan Alkitab mengajarkan alam daulat, manusia bertanggung jawab ya bagian kita untuk mengingatkan. Menyerah sekarang, tapi kalau saya lihat Ya. Serius, memang kadang-kadang itu lelah. Kadang-kadang kita lelah dengan yang seperti itu. Nah itu memang cara setan untuk membuat kita lemah ya. Nah, makanya perlunya kita bersandar setiap saat kepada Tuhan, minta kekuatan, khususnya saat kita lemah. Karena kan biasanya beban hidup, kesukaran, itu kan memperlemah iman kita. Kadang udahlah nggak pelayanan lagi.
Udahlah nggak mau ikut Yesus lagi. Enak dulu waktu nggak kenal Yesus, semua kerjaan lancar, semua bisnis mulus. Setelah ikut Tuhan, terlebih lagi melayani, semuanya serba sulit. Saya punya teman banyak yang bisnis seperti itu, setelah melayani bukannya makin sukses ya, makin serba sulit, yaitu betul sekali. Bukan berat, bukan berat. Tiba-tiba tadi pagi itu agak pengen ketawa, tapi ya sudahlah, namanya jiwa-jiwa gitu. Saya baru sharing renungan pagi ke grup, belum sampai berapa detik, tiba-tiba ada anak langsung datang sini. Kalau enggak saya butuh pinjaman, saya butuh ini, saya langsung ingat, waduh, memang uang ini ya, pagi-pagi aja sudah mau ajak kita jadi orang jahat gitu. Akhirnya saya kasih pemahaman. Di situ saya bilang, minta maaf, nggak bisa bantu, saya bukan melayani orang-orang yang pinjam-pinjaman, saya di sini berbagi berkat kebenaran, saya langsung gitu itu Pak Yusuf. Kadang-kadang ini gila ya pagi-pagi, pokoknya itu sudah namanya pagi-pagi tuh ada aja peperangannya yang datang sama kita lagi jumpa. Saya juga sering kayak gitu Bu Bayu, banyak sekali di sosial media. Di sosial media yang minta bantuan gitu. Tapi sisi lain saya bersyukur, berarti saya ada model sebagai orang yang berkecukupan, yang berkelebihan gitu ya. Saya kadang-kadang ketawa, saya sendiri lagi berkebutuhan, dimintain begitu, ya tetap saya doakan. Sebisa mungkin diarahkan pengertian yang benar. Tapi banyak yang akhirnya justru lari, ya memang karena cinta uang itu ya. Mereka dibutakan. Semuanya diukur dengan uang. Seperti itu. Bu Miska ada? Bu Jesse? Jika sedih sama Tuhan, saya bilang cukup kamu berani sama saya aja lah, sama orang-orang di luar sana, saya bilang begitu. Karena ya kamu kasihan, masih muda, berani orang kayak gini pagi-pagi. Kadang saya flashback, saya pernah kayak gini. Kayaknya aduh Tuhan ampuni saya gitu. Ketika belum ketahui kebenaran, mungkin saya pernah, makanya didatangi. Kalau suka ngacak sih kalau ada seperti itu. Padahal kalau lagi sakit-sakitnya bisa didoakan. Intinya itulah kita perlu belajar tentang kebenaran kita tuh. Iya, betul. Kalau nggak ngerti kebenaran dasarnya, ya bisa coba semangatnya, motivasinya, caranya. Di pelayanan online itu banyak banget jiwa-jiwanya. Tapi kalau pas yang ada begitu, wah itu susah banget masuknya. Ya nggak apa-apa aja, yang mau aja, nggak mau ya nggak apa-apa. Paling ada kebutuhannya nggak tidak, nggak bakalan. Jangan kan online, yang tatap muka seperti itu. Iya, seperti itu memang. Dunia ini yang memang seperti itu. Saya itu sempat doakan anak yang kesurupan juga di tempat kerja. Nah itu ceritanya kesurupan di tempat kerja itu, tempat kerjanya itu katanya lagi menyembah tempat berhala begitu. Nah terus yang disalahkan bukan tempat kerjanya, yang disalahkan anak ini yang kesurupan. Terus ya kita inilah, saya bilang cari Tuhan, memang iman kamu lagi lemah gitu. Nah itu ada hadir 1 kali 2 kali di ibadah online. Setelah itu udah dipulihkan Tuhan, hilang sekarang. Itu kesabaran kita juga melayani luar biasa. Iya betul. Luar biasa. Itu juga ngetes kita memang, kesabaran kita melayani. Tidak berat, kadang-kadang kita merasa capek, gitu. Lelah, mau pengen undur aja, udah tutup buku. Itu memang cara-cara iblis untuk melemahkan kita. Wah, kurang 1 menit. Oke, kita bersyukur untuk materi hari ini. Ini sesi terakhir. Besok saya edit. Kalau sudah selesai semuanya full editionnya saya bagikan. Terima kasih waktunya.
Bu Miska, Bu Jesi, Pak Eko, Bu Yeni sudah undur. Ini ada chat, katanya jaringan error Pak, ya Tuhan. Oke. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Bu Miska, Bu Jesi, cepat sembuh. Cepat sembuh, Bu Jesi. Tuhan berkati, Pak Anto. Shalom semuanya.